untuk bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebab kalau tidak kita yang rugi. Oleh itu tetap hati kita mensyukuri nikmat yang diberi Allah pada kita, sehingga nikmat itu berguna untuk sesuatu yang diridainya dan kemudian senantiasa ditambahnya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam. Karena agama ini membuat kita menjadi manusia yang berarti. Sebab kalau tidak dengan Islam, kita di akhirat merugi. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam tak akan pernah diterima darinya, dan di akhirat termasuk orang merugi. Orang merugi itu kalau bahasa Al-Quran adalah orang-orang kafarah, orang-orang kafir. Oleh sebab itu sekali lagi saya mengajak saya dan seluruh jemaah semuanya, jangan lupa senantiasa bersyukur padanya atas nikmat ini. Selanjutnya selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam atas usaha dan jihadnya, dakwahnya yang tak kenal lelah, akhirnya agama itu sampai pula ke tempat kita ini, sampai ke kampung Bau. Subhanallah, oleh itu jarak sangat jauh, tetapi Allah SWT, Nabi SAW mengatakan di saat-saat masih ditentang, dihadang, dirintangi oleh orang-orang Quraisy Mekah, beliau berkatakan, wallahi la yablughanna hadzal amru ma balagha al-lail wan nahar. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, urusan agama ini akan sampai kemanapun sampainya siang dan malam. Allah. Oleh itu kita juga hendaknya senantiasa yakin dan percaya bahwa sesungguhnya Allah akan menolong agamanya dan menolong siapapun yang menghidupkan agamanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Judul kajian kita malam ini bos awal, dan bos uang, bos kampung. Prestasi bukan prestise. Kalau ada orang lega tanya nggak pakai ada arti. Ini masuk kampung awal mah. Prestasi bukan prestis. Biasanya menjelang hari raya Idul Fitri, orang-orang Islam rata-rata bersiap untuk bergembira. Buktinya ada yang menyiapkan baju baru, menyiapkan rumah baru, bahkan menyiapkan istri. Bukan istri baru yang diperbaharui. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati, perabotan baru semua. Nah, dan itu boleh saja. Bahkan dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memakai pakaian terbaru atau yang terbaik yang kita miliki, karena memang hari gembira kita. Nabi yang katakan lis-shaimi farhatani, bagi orang puasa itu ada dua kegembiraan, farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan pertama ketika dia menyelesaikan puasanya, baik selesai setiap hari ketika dia berbuka atau selesai di akhir bulan Ramadan ketika berhari raya. Pasti seorang muslim bergembira. Dan yang kedua yang lebih-lebih lagi, Allah, semoga Allah jadikan kita semuanya benar-benar gembira pada hari itu, inda liqa'i rabbih,
ketika bertemu dengan Rabbnya. Kaum muslimin dan muslimat barangkali masih apa namanya teringat dalam pikiran kita. Mungkin di awal Ramadan bergantian para penceramah, para ustadz menyampaikan bahwa pahala puasa itu tidak ada batasnya. Kan itu kan? Tidak ada batasnya. Terbayangnya, ketika kita dijanjikan gaji tasarah tujulannya. Nan kan wahadapi uang yang memang kayu. Istilah tidak bisa ribitir itu, Pak Kades ya, tidak bisa ribitir dah. Itu sudah itu terserah gajimu berapa. Manusia kadang-kadang kita begitu yakin. Misalnya mudir kita, direktur kita, kepala kantor kita, pimpinan, atasan kita, begitu yakin kita akan janji itu. Apa sebab? Selama ini selalu ditepati, kadang-kadang dipungkiri. Dan ini yang berjanji adalah Rabbul Alamin. Dan Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak memungkiri janji. Dan kekayaannya, kalau tuan nak tahu kekayaan Allah itu, ini sering juga kita ulang-ulang, tapi memang harus selalu kita ulang. Karena iman itu juga usang, harus selalu diasah dan diperbaharui. Bahwa nikmat Allah, perbendaharaan yang Allah miliki itu ibaratnya dalam hadis qudsi dikatakan, "Law anna awwalakum insakum wa jinnakum wa akhirakum insakum wa jinnakum ijtama'u ala sa'idin wahid fayas'alu kullu wahidin minhum mas'alatah fama naqasa dzalika min mulki syai'an illa kama udkhilal mikhyatu fil yam fanzur madza wa madza ya'khudz min atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Andainya jin dan manusia, dari manusia pertama, jin pertama sampai manusia terakhir, jin terakhir, dikumpulkan semuanya di satu tempat, lalu masing-masing meminta permintaannya, wa utiya kullu wahidin mas'alatah, dan dikabulkan seluruh permintaannya. Bayangkan kalau sampai Pak Kades misalnya suwa Allah Ta'ala minta apa tak konang, apa mau ketujuh kecil, tidak terbayang. Pasti kalau sudah jadi kades itu tak jadi camat, kan? Jadi camat jadi bupati. Dan kan, tapi kalau Allah Ta'ala nyuruh minta jangan gule, minta presiden kan, nek bose, masuk surga, nah, oke lah, masuk apa jadi presiden. Sodo nak jadi presiden, kan tak mungkin lah. Tidak mungkin saudara dari presiden, pasti minta. Nah, masing-masing diberikan apa yang dia minta. Allah berikan semuanya. Nah, itu tak mengurangi yang dimiliki Allah, kecuali seperti masukkan ujung jarum ke dalam lautan yang luas. Lihat berapa yang terangkat olehnya. Ponjek cu, masalah mayu, bapak tak bapak liter tangkena. Begitulah. Nah, kalau Allah berjanji hari kiamat, Allah berjanji bahwa puasa saya akan beri pahalanya, tidak dibatasi. Padahal amalan-amalan biasa 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. 10 kali lipat sampai yang cek gini. Ya, gaji 10 kali lipat. Kan bayar cek? Apalagi gaji 700 kali lipat. Apalagi janji atau gaji yang tak terbatas sama sekali. Makanya ketika kita bertemu dengan Allah SWT nantinya akan menyenangkan sekali. Bahwa puasa ini membuat kita membuat kita senang dan bahagia, seperti kata Nabi SAW. Nah, oleh itu kaum muslimin dan muslimat, saya mengajak saya dan semuanya
Siapa mendengarkan? Jangan sampai kita berbahagia, orang gembira, orang gembira pula kita. Karena momennya momen gembira, kita gembira, tapi prestasi kita kosong. Mana yang lebih bagus, prestise atau prestasi? Gembira memang karena kita berhasil, atau gembira karena ikut-ikutan? Ibaratnya contoh supporter, mana golnya kan, labiola pada pemain loncat-loncat lah. Sudah itu, no dapat opo juga. Kadang ingat sampai membunuh-bunuhan lagi gara-gara itu, iya. Kan potang bodi kanjuruhan. Nah, di Malang ya. Nah, kaum muslimin muslimat, inyo ndak dapat opo juga dah, tapi labio gembira lah pada yang lain. Ini orang-orang rugi kaum muslimin. Orang-orang merugi. Sebab Nabi katakan raghima anfu wailun lahu, celaka. Siapa ya Rasulullah? Salah satu yang disebut adalah man adraka Ramadan thumma salakha minhu wa lam yughfar dzambuh. Orang yang bila dapat ketemu dengan Ramadan lalu tidak diampuni dosanya. Kok bisa tidak diampuni dosanya? Hah? Padahal Nabi katakan man qama ramadana man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Diampun siapa yang puasa Ramadan, siapa yang qiyam Ramadan, siapa yang qiyam Lailatul Qadar, diampuni dosanya. Ini enggak puasa, enggak jelas, qiyam Lail Ramadan enggak jelas, apalagi Lailatul Qadar lepas. Jadi datang Ramadan dengan tak datang Ramadan sama, enggak ada hasilnya, justru dosa bertambah. Kan banyak umat Islam gini bangga pula mau siang hari depan uang. Iya. Ambo watang di awal-awal Ramadan pas ke Jakarta diundang deh Duta Besar Arab Saudi untuk buku bersama. Masih di lunch. Masya Allah, kalau orang non muslim kan makan di lunch minta izin ke awak, maaf ya Pak, saya makan dulu katanya. Orang Islam main saupah ya dah, mau makan pun tak ada. Kaum muslimin dan muslimat, tapi tidak apa mereka musafir, boleh musafir kan, boleh tidak puasa. Nah, apa bahasa? Cuman kenapa bedanya kan? Kaum muslimin kita kalau jalan tidak usah jauh-jauh, mungkin di Bangkinang ada, Tiris ada, janji di Mujale dan apa nak? Tentu kayak kepala desa. Kalau sampai ada, masya Allah, na'udzubillah. Nah, kaum muslimin muslimat, mungkin ayo dahulu datang ke lembangan budawal ya. Tetapi pas apakah dia ini berprestasi atau hanya memanfaatkan momen bergembira ikut-ikutan? Padahal hatinya pasti tidak nyaman. Kaum muslimin, walaupun gembira, tapi tak segembira orang yang berprestasi. Kita tengok uang yang sejak awal puasa tidak lumpang, setiap hari baca Quran tidak kurang, setiap malam qiyam Ramadan tak bono, setiap hari bersedekah tak kurang, setiap hari menahan sabar itu menahan marah, sabar setiap hari. Kaum muslimin, ketika datang Idul Fitri akan beda rasanya dengan orang yang puasanya 10 hari puasanya sobyo. Kok ibu-ibu tahulah ada haid atau nifas. Non jantan wong haid nifas biasanya mulai hari bilang nomornya ikutnya 20 hari. Ramadan malam 1 sampai 5
hadirnya, tapi sab nomor 5. Nya 5 sab semua sajinya sab nomor 5. La salam imam ampe berapa nomor 2 kali salam mau lama terlaju oleh. Okey, celepe ke apa nomor ke toilet kosan dah ambil kunci Honda langsung baik. Akan beda dengan mereka yang puasa penuh, solat penuh, sedekah penuh, sabar penuh, takwa penuh, dengan mereka yang tidak sempurna. Silahkan dirasakan sendiri. Tasurnya, sebab dunia, surga, akhirat itu sudah terasa sejak di dunia. Kalau itu kaum muslimin dan muslimat, bagi yang belum merasakan sampai hari ini masih ada 4 atau 5 hari lagi. 4 atau 5 hari lagi. Iya. Ayo ya po. Nggak ada mah dia umat Islam. Jangan sabut-sabut itu bantau wang dah. Nah, bilo wang ayayo. Ancak 1 Syawal. Nak jole tanya ke bang Syawal. Bilo tanggal 1 bang ya. 1 Syawal, bukan 21 April. Bukan pula 22 April. Tidak ada ayo umat Islam 1 April 22 April. Hari raya umat Islam 1 Syawal. Jadi cecen lain lah. Bila ayo 1 Syawal. Lah nampak anak bulan 1 Syawal lu ayo ale. Kalau alun nampak alun buli oleh. Jangan mau coba lo PKT lainnya dong coba. Syekh kami sampai kata aku masak kau makan bulan lu nangnya. Tu dia copek nampak anak bulan lu deh. Nyo sampai koma bulan lu. Hati gua ai semua ayo nyolah ayo. Kan ada ke? Ada itu? Hah? Koma bulan lu pai. Antu bercungak-cungak anak bulan-bulan nampak dah. Awak tengok tang jauh tang belakang tang jauh. Antu lambat tengok anak awak dah. Nah, ada bisa pegang anak bulan tu. Sama bisa aku mau bulan copek nampak anak ada tu di 3 hari wang ada ayonya layo. Itu mengandung-andung. Nah, oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Puasa umat Islam adalah ditandai dengan melihat bulan atau menyempurnakan Ramadan 30 hari. Itu petunjuk sah dan sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, makanya kapan hari raya belum bisa ditentukan sekarang. Hari raya itu baru ditentukan nanti ketika hari Jumat atau hari apa? Kamis. Kita lihat kalau nampak anak bulan le tengok anak ke awak deh. Kalau le tengok anak ke awak, ayo Jumat. Kalau alun tengok deh, jangan ayo lo kata le. Banyak biaya. Nah, kalau alun nampak anaknya, berarti awak ayo satu. Tak terjauh le merusak. Memang begitulah. Sebab kalau sudah ditentukan dari sekarang, hilang sunnah Nabi menunggu-nunggu nampaknya anak bulan itu termasuk sunnah. Ya, itu berpahala melakukannya. Sedangkan menghitung-hitung belum tentu, karena itu tidak disuruh. Sebab gaji tak turun kecuali ada SK. SK yang ada dari Allah dan Rasul melihat bulan atau menyempurnakan bulan. Adapun menghitung tidak ada SK-nya. Oleh sebab itu saya khawatir menghitung tidak berpahala. Tapi kalau menunggu dan melihat itu termasuk sunnah yang dijalankan dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tunggu pengumuman orang yang diberikan amanah untuk mengurus urusan umat. Jelas? Misalnya kalau ambo nampak ada anak bulan, ambo boleh mengumumkan buka Facebook kepada kaum muslimin di seluruh dunia.
dengan mengharap ridha Allah, memanjatkan puji dan syukur bahwa saya sebagai Ustadz Dasman Yahya Ma'ali menyampaikan bahwa besok harus berhari raya. Siapa yang tidak ikut, tidak ada hak saya. Hak itu kata Nabi SAW, as-sawmu yawma yasumun nas atau yawma yasumul imam wal fitru yawma yuftirun nas wa yawma yuftirul imam. Hadis riwayat Imam Ad-Darqutni dan As-Sunan, bahwa hari raya itu adalah hari raya imam, pemimpin, dan hari raya itu berpuasa itu adalah berpuasanya imam atau pemimpin. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dengan segala kerendahan hati kita memohon kepada para petinggi untuk melepaskan ego akademis, ego ormas, ego ini dan itu, kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ambo 5 tahun di Madinah, puasa 5 kali, indak kena iso menjelang ayayo atau menjelang puasa. Tapi bau dah pulang setahun bau lapuk lopak dek WA batanya, Ustaz, bapa cara mana aku yang ikut puasa so? Sabun puasa mulai 1 Ramadan ya, tapi adanya 23 ikut Ustaz ni ya, ndak 23 puasa satu Ramadan. Bila tentu di akhir Sya'ban, ndak bisa dihitung sebelumnya. Jadi akhirnya terjadi perselisihan berkepanjangan sampai hari ini. Padahal di zaman dulu tak pernah terjadi seperti ini, sebab mereka mengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh saja orang Bangkinang dengan orang Danau Bengkuang beda puasanya, tidak ada masalah karena hilal mereka mungkin, ya, tapi tidak mungkin sedekat itu. Misalnya Malaysia duluan raya dari Indonesia, biasa, sebab dulu dan sekarang kita juga tidak lihat orang itu puasa kan tidak nampak ada kan ya. Misalnya awak puasa ayo sok Jumat, inyo ayo satu, nampaknya ayo ndak ada kan? Nampak di TV Ustaz matin TV ro. Buat sakit hati awak je berbeza pada awak kan itu. Matin TV ro. Kalau dengan sekarang ini sauma babezo. Nampara kok mintua la ayo. Minantu masih puasa. Mintua la takbiran. Minantu imam salat tarawih. Mintu soagi lah sarapan pagi. Minantu masih sahur. Kaya apa macam rono lelewo kacida lelewo pasti nak lewo. Mintu dumaden jo ang diam boyong nya nya. Dulu ang bomba le lama nangkong ke dia nya. Ke dia labuan yang tak sama je dengan ayonya. Iya kan? Dumaden bo diam. Awak duma mintu bo diam. Kan ya? Anan minantu dia soso badan lama ngaji pula so kan? Iya kan? Lah boleh so ngaji, lebat lo bodo mintu. Dasar wang putong kau ni. Bongak tak boleh dia jauh, dia tak boleh dikuin. Walaupun tak tasawuf tapi dalam hati tak so. Anda lo jarang duduk no babantah. Badi adik atau gini. Ndak itu. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, makanya kita harus bijak. Karena dalam hal ini sudah jelas petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggalkan tafsiran-tafsiran yang tidak berdasar dari sunnah dan Quran. Jelas? Kita kembali ke yang tadi. Nah sekarang masih ada waktu untuk memperbaiki bagi yang belum, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bahwa al-ibratu bil khawatim, yang menjadi ukuran bagaimana kita mengakhiri ini bulan. Mudah-mudahan Ramadan atau Lailatul Qadar yang kita tidak tahu entah malam tadi, entah malam besok, ya, entah malam tadi, entah malam besok. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam gas terus tak ada kendur.
Artinya sejak tanggal malam pertama 10 malam terakhir sampai berakhir beliau tidak menyandorkannya, walaupun pada satu waktu diberitahu oleh Allah kepadanya Lailatul Qadar, tapi beliau ingin mengajar kepada kita bahwasanya kita memang harus berjuang untuk berprestasi. Sebab apa? Manisnya nanti di sana ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Babur Rayyan memanggil kita yang khusus untuk orang puasa. Ternyata solat kita semakin bagus Ramadan, Babus Salat memanggil kita. Sedekah bertebaran di bulan Ramadan, bab sedekah memanggil kita. Babul jihad, Babus sabar, bab sabar dan sebagainya. Nah, semua ini masih ada waktu. Pernah seorang datang kepada Imam Fudail ibn Iyad yang digelar dengan Abidul Haramain, ahli ibadah dari dua tanah suci yang terkenal dengan zuhud dan waraknya. Dia katakan kepada laki-laki itu, kam ata alaika, sudah berapa umur yang kau lewatkan? Dia bilang, situna aman, umur saya sudah lewat 60 tahun. Apa kata Fudail? Munzu sittina sana anta tasiru ila rabbika, sejak 60 tahun engkau berjalan menuju Rabbmu, untuk balik kepada Allah kembali. Lalu dia bilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita, dia mengucapkan ini karena diingatkan itu akan kembali kepada Allah, berarti dekat kematian. Kata Fudail, wa ausyakta an tablugh, kamu sudah hampir sampai. 62 cu, tu lah doke cu. Dan ia bapak mau cu gini. Lah terlampau. Lah terlampau. Enggak lama lagi tu. Enggak lama lagi. Enggak apa enggak? Alah 20. Lah doke. Kau muslim dan kau hampir sampai. Dia bilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hal alimta tafsirah, tahu tak kamu tafsir dari ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Apa tafsirnya? Kalau kita inna lillah, kita milik Allah, berarti kita hamba. Dan ingat, hamba itu akan diminta tanggung jawab, akan diminta pertanggungjawaban. Tidak ada yang sia-sia di dunia ini. Oleh sebab siaplah kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, karena kita akan kembali. Tidak ada tempat kembali kecuali kepadanya, dan tak ada tempat mengadu kecuali kepadanya. Nah, ketika nanti kembali, apa yang sudah kita lakukan? Lalu orang itu paham dia. Lalu malhilah, man khalas, man najat ya Aba Ali, bagaimana cara kita supaya selamat? Ini rumus yang diberikan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Ahsin fima baqi, kamu perbaiki sisa umur yang masih ada ini. Tidak tahu berapanya, tapi perbaiki di sisa umur ini. Ghafarallahu laka ma madha, kalau kau baik di akhir umur, Allah akan ampuni yang telah lalu. Bukankah Allah SWT mengatakan orang yang bertobat dengan sebenar-benarnya, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, orang yang bertobat kepada Allah dengan sesungguhnya, Allah ganti dosa itu, keburukan itu menjadi hasanat. Anggaplah sampai 60 tahun so cik dosa setahun tu 60 ya, tapi nanti saya cik dosa setahun tu. Saya bayar cik so cik. Saya tu tak tahu non so cik dosa banyak ti air. Iya kan? 6 juta keburukan, 6 juta dosa. Kalau kita bertobat kepada Allah, Allah balikkan 6 juta itu menjadi 6 juta kebaikan. Allah, pemurahnya Allah kepada kita. Oleh sebab itu, awal Ramadan, tengah Ramadan,
mungkin masih lalai, mungkin masih abai, belum semangat, belum ikhlas. Panjang imam sekenek tak ganti sampai esok jadi boleh jadi imam. Misal, kau tak maaf kalau terpanjang tadi. Biasa tak panjang bodoh di Madinah jauh bawah. Kalau di Madinah 3 jam kayaknya kan. Nah, kalau si kau tadi 30 menit panjang nah. Tapi kalau tak panjang tak mau aja bodoh. Ya, kalau tak panjang tak mau. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau masih rasanya berat, ikulah 3 putaran akhir le, boy aja bosan. Baca ada mengharulah. Padahal kita sudah masuk putaran final. Masih ada 4 atau 5 hari lagi. Perbaiki yang 5 ini, insya Allah Allah tutupi yang 25 hari yang 25 ya. 86 enggak? 26. Tapi ayat itu 3 ayat salah. Tapi kalau seandainya yang 3 ini, bahkan kaum muslimin di last time, di injury time sekalipun, asal jangan sudah dikerongkongkan nafas kita bertaubat kepada Allah, kita perbaiki semuanya, mungkin itu menentukan jalan kita di akhirat nanti. Apalagi dapat pula Lailatul Qadar. Kalau 64 tahun jo, Lailatul Qadar itu 83 tahun lebih. Mudah-mudahan Allah berikan kita semangat untuk berprestasi, karena tidak jarang kita menang di putaran akhir. Tapi memang harus dengan tekad yang bulat, niat yang ikhlas, semangat yang tak pernah kendor, dan kekuatan iman yang senantiasa menjadi pembakar semangat kita. Oleh sebab itu selalulah di rumah Allah ini. Itu caranya. Cak rumah tinggal lah doa. Ya, kalau tak bisa itikaf penuh, tapi minimal malam mai jendu aja lolok oleh bo bante kau mai. Tapi jen bo spring bed penuh lu kalau kan saji ya. Bo bante bos kau nak pasal selimut ke selimut kipe nawo. Boleh bo AC kau ini lo. Mana nak masang AC masa saji boleh nya. Mana tentu kok lah salah ni masa saji boleh pasang AC. Tapi baik sekali uang tembayu listrik. Nah. Mereka kalau tak pasang AC, uang tak nawa, tak tabayul listrik dah. Jadi ya, ini banyak orang semangat kadang buat bersaji, mambil bersaji, sudah itu tak tabayul listriknya, walaupun kan bayu, uang tak nawa, tak ada infak. Ini infak tu sejalan dengan kaji. Kalau kaji masuk, infak masuk. Kaji tak masuk, infak payah kalu. Ini apa yakin amben kalau iman. Dan iman itu tidak mungkin kecuali dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Teori motivator dalam pun di auto seminar motivator dan orang kelas dunia internasional, pelatih internasional, penerbang, ya Saudi Airlines, ada yang dari Mesir, ya osok kayu dalam ruangan tu, kalau situ jadi orang kayu kan, alhamdulillah 5 kali dan coba jadi orang kayu gagal tawi. Come kayu. Pona kalau jadi tu, ngai dapat dan 1% dari 1,2 triliun. Tapi come. Kalau tak sanang dah. Tentu dia pakai ada sebenarnya payah. Nah, oso lah kan dapat. Secara teori lah mempelajari. Nah, nama dia tak pakai teori, dapat langsung kan. Tak banyak teori, kami banyak teori aja, banyak lah seminar. Kalau seminar lah pun di auto, seminar manajemen, seminar komunikasi, sampai kursus listrik auto, kursus komputer auto, nilai tinggi tu. Tapi jangan suruh nama sang listrik lah, tak isap gini dulu lah. Sang mau ujian komputer, tanya tak sama, ini mau jual gini dulu. Kaum muslimin muslimat, oleh sebab itu kembali bahwa sesungguhnya masih ada sisa hari kita. Mudah-mudahan prestasi itu bisa kita raih bersama. Yang mudah-mudahan ada Lailatul Qadar di antara yang 3 hari ini atau 3 malam ni. Bo kamai kok togang dek bini, bo bini do kamai. Nah itu kan dia kan boleh hidup lampu sampai apanya, sampai pagi alai kipe boleh duit kok kurang piti minta ke Pak Kades. Kalau kades tak cukup piti boleh telefon dan mana masalah untuk mai listrik, masalah nak untuk bulan Ramadan nak. Tapi tidak mungkin Pak Kades nelpon tak ada listrik dah, awak akan nelpon inyo kan. Jadi oleh sebab itu dia kodok no saji, jen kodok no dilu lah.
Sebab memang harus kita tumbuh seperti Nabi alaihi salatu wassalam, diampuni dosa-dosa, jamin masuk surga, tapi tetapnya terlolok di Musa. Tak lolok lah menghidupkan malam-malam ini. Kalau tak bisa, tak lolok je lah segini. Nyawa memang nyalun cahaya wala boleh. Alun sacaya nanti duyan nontu, duyan nori. Wana nunggu duyannya tak liang mau terlolok kan tak dah. Kini menunggu Lailatul Qadar mau terlolok. Berarti beriman pakai doyan bodoh ke Lailatul Qadar. Kan iya ngaku ya nya. Kan iya mah. Kalau yang dia ya 10 mini kan indah mau terlolok dah. Berarti iman kita pada doyan lebih tinggi pada iman pada Lailatul Qadar. Pada doyan bahwa lebih tingginya. Tapi kalau Lailatul Qadar gaji, ya kalau kita hitung lembur gini ya, sejam sama dengan gaji 8 tahun. Coba bayangkan itu, sejam gaji 8 tahun. Berarti kalau semalam gaji 83 tahun. Coba deh lembur deh kalau kantor gini, mau lembur ji semalam kodenya dan tambah gaji pono sebulan. Aduh nolak. Apalagi doke ayo. Apalagi doke ayo ndak ada kan nolak lah. Asal semua je lembur malam miko dan tambah gaji sebulan. Amo ada atau tak mungkin. Apalagi nih gaji 1000 bulan. Kalau itu yang kita harapkan dan itu yang kita imani, insya Allah terasa ringan. Maka demikian yang dapat kita beri malam ini. Perlu tanya jawab enggak? Jeli ya? Jeli ha. Apa? Kalau imam puasa imam punya puasa kan? Iya. Di puasa disuruh presiden kalau ke Allah itu. Iya presiden karena dia yang bisa menyatukan seluruh ormas. Ormas dengan ormas kok bertumbuh omongannya tidak bersatu lah. Kan bantah? Iya kan? Lah coba ngomongin lalu deh Pak Yusuf Kalla beberapa kali maksudnya di wakil presiden lalu. Bahwa coro minimal yang godang-godang kok bisa bersama selalu di ayo jo ndak amo dah jo itu sana. Oleh sebab itu kekuatan penguasa itu yang bisa untuk mengeksekusi, bukan pimpinan tidak akan selesai masalah. Oleh sebab itu makanya katakan ego kita harus kita turunkan di sini. Oleh kami juga punya keahlian, kami juga punya kemampuan, kami lebih hebat dari sahabat. Sahabat dulu tidak pandai hisab, kami pandai. Subhanallah kaum muslimin. Banyak ulama yang dulu juga pandai hisab, tapi mereka tidak menjadikannya sebagai patokan untuk menentukan. Makanya kepada para petinggi tentunya, kalau kita di bawah-bawah kan cek baik-baiknya kan. Kalau di koin-koin itu awal bantah sudah. Oleh sebab itu maka pemerintah harus kuat sebenarnya untuk umat Islam ini bersama. Yang kedua, andainya ya dengan keyakinan penuh bahwa misalnya hari Jumat itu hari raya, tapi karena mempertimbangkan kebersamaan, maka para ulama mengatakan boleh diundur sholatnya besok karena mengikut imam pemimpin ya jom jalannya. Nah diundur sholatnya besok untuk kebersamaan, tapi bapak lo cara meyakininya lo nampak bulan dulu bisa diyakinkan lah dan netong perhitungan tuh tidak sama loh. Uang Malaysia lain netong juang Indonesia, bahkan ormas iko je ormas ke etong tidak sama loh. Ada yang mematok 2 derajat di atas ufuk, ada yang mematok 4 derajat, ada yang mematok 3. Berarti tidak sama. Gimana cara mengikutinya? Ala kulli hal. Maka pertama patokannya adalah Nabi ingatkan ru'yatul hilal. Yang kedua tidak nampak sempurnakan. Yang ketiga yang punya hak itu adalah pemerintah.
yang punya hak eksekusi. Nah, bahkan fatwa para ulama, andainya di negeri yang pemerintahnya bukan orang Islam pun, maka ada lembaga yang ada izin dari pemerintah untuk mengurus urusan umat Islam. Misalnya kalau misalnya di Amerika ada Islamic Centernya yang menjadi perwakilan umat Islam, dan itu resmi dari pemerintah, maka harus mengacu ke situ. Wallahu taala alam. Ya, supaya umat Islam ini tidak pecah di syiar yang sangat besar ini, kita pun pecah, tidak bagus ini. Image yang tidak bagus, maka tahan diri dan tahan ego tadi. Wallahu taala. Nah, alhamdulillah. Andainya yakin acu misalnya berdasarkan perhitungan Jumat, ayo tahan dulu karena pemerintah misalnya berdasarkan ru'yah, kecuali berdasarkan hisab, semua hisabnya itu mungkinlah adulah hisab, enggak, tapi ini enggak, ru'yah jelas Nabi yang mengatakan itu, makanya kita tinggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alah, apa dasar yakinnya? Dasar yakinnya apa? Ilmu atau ijtihad? Iya, ini kan bertentangan ijtihad dengan ilmu yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sepakat ulama mengatakan la ijtihada ma'an nas, tidak boleh berijtihad kalau ada nas. Nabi jelas perintahnya, lihat, kalau tak terlihat sempurna kan. Lalu kita berijtihad untuk menghitung yang tidak disuruh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ijtihad ketika ada dalil, ijtihad itu tidak boleh dipakai. Jalan, ada dalilnya cuma, baca dulu tidak sudah baca. Ya, tapi nya selalu, mohon maaf kaum muslimin, syubhat itu lahir dari dua hal. Satu, dalil tidak sahih. Kedua, dalil sahih pengambilan dalil tidak sahih. Jalan. Ya, Nabi mengatakan kata kita ini umat yang ummi, tak pandai tulis baca, tak pandai menghisab. Jelas? Jelas? Baik. Nabi mengatakan itu dalam rangka satu, kita memang dasarnya tidak pandai tulis baca. Yang kedua, kita tidak menjadikan patokan hujjah tidak hujjahnya dengan tulis baca. Buktinya Al-Quran diriwayatkan dengan hafalan, hadis-hadis diriwayatkan dengan hafalan. Bahkan sejarah-sejarah Arab dulu juga diriwayatkan dengan hafalan. Artinya tak terkait dengan baca-membaca atau tidak, tertulis atau tidak. Yang kedua, kita juga tidak memerlukan hisab, ilmu astronomi itu untuk ibadah kita. Nah, sekarang dibalik oleh sebagian kaum muslimin hari ini, Nabi mau tidak pandai, kita pandai. Nah, ketika kita pandai, kita gunakan. Nabi karena tidak gunakan karena tidak pandai. Jelas? Kaum muslimin, andainya Nabi menganggap itu bagian dari solusi, pasti Nabi suruh untuk mempelajarinya. Sebab ketika dakwah, untuk dakwah kepada ahli kitab, orang Yahudi, Nabi menyuruh sahabat belajar bahasa mereka. Ketika berdakwah ke orang Romawi, Nabi menyuruh sahabat mempelajari bahasa Romawi. Tetapi ketika datang penentuan awal dan akhir bulan, Nabi tak pernah menyuruh mempelajari ilmu hisab. Pada ilmu hisab itu sudah ada sejak tahun Masehi ditemukan. Jadi lebih dulu ilmu hisab daripada Nabi lahir. Nabi tidak perintahkan pelajari itu. Maka memahami ini dalil sahih, pengambilan dalil tidak sahih. Wallahu ta'ala alam. Mana? Ya mau gila dia cu. Kok ayonya su misal su berdasarkan hisab dan wangi kacu, tapi dia wangi dan tapi yang namanya kenyataan ilmu wajib untuk disampaikan saja. Nah, kalau mau kaya curang ndak bisa ndak ayo dan nak capek sudah aja kan. Kalian ambil atau terusan kalian enggak. Mana tentu kan nak capek sampai sudah. Pada nanti juga nengok bulan ya payahnya. Kamu hitung aja kan. Bisa di mejanya. Setelah soal tentu puasa soal tentu ya yong. Nanti banyak sunnah yang terhapus gara-gara itu. Wallahu musta'an.
Nah, bukan pula berarti wak meremehkan ilmu itu, tidak. Ilmu itu ada gunanya, ya ada gunanya, tapi bukan untuk penentu, tapi menjadi tanda, menjadi tanda, bukan penentu. Wallahu taala alam. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.